Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku yang ada di SMP 45. Shalom, apa kabar semuanya? Semuanya baik, semua diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan di Rokris SMP 45, dan kita mau menjadi umat lebih daripada pemenang, menjadi orang-orang yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau datang pada Tuhan sekali lagi untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Katakan, ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini, karena kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Kiranya hadirat-Mu terus membawa kami, memperbaharui kami dari hari ke hari Tuhan, agar kami boleh menjadi umat lebih daripada pemenang. Karena kami percaya kami adalah manusia-manusia baru yang terus setiap hari Tuhan diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah Engkau, dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman-Mu yang hidup
untuk mengubah kehidupan saudara-saudara kami yang lain melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman dari Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa, yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi saudaraku. Hari ini tanggal 16 hari Jumat, kita akan belajar firman Tuhan yang diberikan satu judul, yaitu ajaran baru. Ajaran baru dari Yesus diambil dari Matius 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Mari kita membuka firman Tuhan kita. Ayat 14, saya bacakan firman Tuhannya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang baru susut, secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru diisikan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sudah beriman, yang sudah memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus, harus mengalami yang namanya pembaharuan. Pembaharuan. Ya, karena kita percaya bahwa Allah Roh Kudus akan merubah setiap kehidupan kita. Orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus, dan yang sudah percaya terus menerus diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan Allah kita, oleh Allah Roh Kudus yang sudah dimateraikan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur dan kita patut bangga bahwa Allah Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita orang percaya, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita menerima anugerah pembaharuan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diubah dan diubahkan oleh Tuhan. Mari saya ajak kita baca di dalam Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, firman Tuhan katakan demikian, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ayat 27, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Sangat jelas firman Tuhan katakan bahwa ada pembaharuan
yang akan dianugerahkan oleh Tuhan Allah kita kepada kita, umat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita harus mengikuti pembaruan-pembaruan yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah manusia-manusia baru, ya. Manusia-manusia baru, manusia-manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Manusia-manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita mau mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya kita boleh mendapat, supaya kita boleh menikmati anugerah daripada Tuhan Allah kita, anugerah daripada Tuhan Allah kita, yaitu menjadi manusia roh yang baru dalam kehidupan kita orang percaya, ya. Supaya hidup kita orang-orang yang sudah perbaharui tidak mubazir, ya, tidak tidur di dalam zona nyaman. Mari kita menikmati apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kenapa murid-muridnya tidak ikut berpuasa? Ya, mari kita membuka pola hidup kita yang baru, pikiran kita yang baru, bahwa Allah yang sudah membayar kita dengan harga yang lunas, ya, Allah yang sudah berperan dalam kehidupan kita melalui Allah Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, yang sanggup merubah, memperbaharui pola hidup kita, pikiran kita, hati kita. Firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan kita hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kita, untuk kita terus membawanya dalam kehidupan kita, untuk kita boleh berdampak dan berpengaruh untuk merubah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam Kolose, mari kita baca di dalam Kolose. Mari kita baca di dalam Kolose, ya. Di dalam Kolose 3 dengan judulnya manusia baru. Manusia baru, manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Mari kita lihat. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan kita sudah menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, manusia roh yang baru, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Allah Roh Kudus dari hari ke hari. Dari hari ke hari, berkatnya selalu baru di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus, mari kita lihat di dalam 2 Korintus ayat 17, firman Tuhan sangat jelas mengatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur ada anugerah pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Di dalam kehidupan orang percaya,
di zaman pelayanan Tuhan Yesus, zaman anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus akan menerima pembaharuan, anugerah pembaharuan dari Allah Bapa kita, Allah Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita, merubah pola hidup kita, merubah hati pikiran kita, merubah, menginsapkan kehidupan lama kita, ya, menjadikan kita manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, ya. Tuhan sudah menciptakan kita ulang menjadi ciptaan yang baru, bukan ciptaan yang lama. Oleh sebab itu kita perlu meninggalkan manusia lama kita. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, ya, yaitu mengikuti apa yang Yesus ajarkan di dalam setiap kehidupan kita orang percaya, yaitu ajaran yang baru daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak ikutin ajaran-ajaran ahli Taurat yang lama, ya, yang dulu mengatakan bahwa gigi ganti gigi, ya, mata ganti mata, ya, orang jahat harus dibalas dengan jahat. Tetapi zaman anugerah dari Yesus Kristus mengatakan bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terbalik. Ya, itu zaman anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Oleh sebab itu, dunia mengatakan kesan adalah satu kebodohan. Adalah kebodohan. Tidak mungkin terjadi, ya. Ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan, ya. Itu berbicara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, ya, itu tidak gampang terjadi, tapi itu harus terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang namanya kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya. Kasih karunia Tuhan berbicara bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita ada banyak orang dunia membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, itu semua bisa lakukan, semua bisa lakukan. Tapi justru kita berbuat baik tapi mengalami penindasan, itu namanya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu yang harus orang-orang percaya alami, orang-orang percaya menikmati apa yang namanya kasih karunia Tuhan, supaya kasih karunia kita semakin bertambah, semakin diperbaharui. Apa yang harus kita kerjakan? Mengalami penganiayaan itu pasti, ya. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Allah kita ada di pihak kita. Siapa yang sanggup melawan kita? Allah berjanji yang selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Manusia roh yang sudah diperbaharui, orang-orang percaya yang sudah diperbaharui, yaitu manusia-manusia baru. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus memperbaharui hidup kita. Kita terus menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia, bagi orang-orang sekeliling kita, bagi keluarga kita, supaya pembaharuan itu boleh membawa dampak dan pengaruh kepada orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan tidak mungkin anggur yang baru, ya, ditaruh kepada kantong kulit yang lama, karena kantong kulit yang lama itu akan hancur. Tidak mungkin kain yang baru ditambalkan kepada kepada baju yang lama yang sudah rusuh, ya, yang sudah rusuh, ya. Tidak mungkin anggur yang baru disimpan kepada kantong kulit yang lama, karena dua-duanya akan terbuang dan terbuang dengan sia-sia, ya. Pikiran yang lama, tingkah laku yang lama, ya, tidak mungkin bisa menampung, ya, anggur yang baru,
berkat yang baru, ajaran-ajaran Yesus yang baru dalam kehidupan kita. Ada banyak orang-orang percaya tapi pola pikirnya masih pola pikir yang lama, ya. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita dari sekarang ini, mari kita perbaharui. Ya, ada banyak adat istiadat budaya, ya, yang membuat kita tidak mau diperbaharui oleh Tuhan. Seringkali itu terjadi, ya, adat istiadat dari nenek moyang kita, ya, sampai sekarang masih banyak orang melakukan adat istiadat itu. Tapi itu tidak ada masalah, ya, kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mari setiap orang yang sudah diperbaharui, mari kita siapkan kantong kulit yang baru, dengan gairah yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, roh yang baru, untuk menampung anugerah yang baru daripada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, ya, supaya garam dan terang itu boleh berdampak dan berpengaruh kepada dunia luar. Tujuannya hanya nama Yesus saja yang dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, mari pelajaran hari ini sangat berharga bagi kita, bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Kita perlu meninggalkan manusia lama kita, perbuatan-perbuatan lama kita, hati kita yang lama. Mari kita mau terima anugerah, ya, pembaharuan daripada Tuhan Yesus Kristus, hati yang baru, roh yang baru, semangat yang baru. Amin. Ya, supaya hidup kita berdampak dan berpengaruh kepada keluarga, orang-orang yang ada sekeliling kita, teman-teman kita, ya, atau dunia. Kita tidak tahu, ya, berapa banyak, berapa besar potensi yang akan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi orang lain. Mari kita berdoa dan kita meminta kepada Tuhan agar anugerah pembaharuan itu terus terjadi dan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita semakin diubahkan oleh Tuhan dan dunia diubahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita mau berdoa untuk SMP Negeri 45, khusus ya untuk anak-anak Rokris dan ibu-ibu, bapak-bapak, pembina, pelatih Rokris yang ada di SMP Negeri 45. Dan sekaligus kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau sudah kembali berbicara bagi kami tentang satu anugerah pembaharuan atas kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pakai kami Tuhan, utus kami dan ubah kami untuk kami boleh terus menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Kami mau meninggalkan perbuatan lama. Kami mau meninggalkan tingkah laku kami yang lama, pikiran yang lama, hati yang lama, roh yang lama. Mari Tuhan, berikan kami roh yang baru, pembaharuan yang baru, dan untuk kami terus menjadi contoh dan teladan. Berkati SMP 45, berkati semua guru-guru yang terlibat di dalam kegiatan sekolah di SMP 45, khususnya untuk Ibu Hartini bersama teman-teman yang lain. Engkau memberkati teman-teman semua yang ada di Rokris SMP 45. Pakai setiap kami Tuhan, ubah kami untuk kami boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Kami percaya ada rencana
Ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam kerajaan surga. Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik Tuhan. Mari saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Ulanglah, terimalah berkat yang besar Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala damai sejahtera di dalam kehidupan kita dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan yang permai-mari. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.